爱的你可以分享。.6 di Rasa FM. Sahabat Ras, Anda penasaran seperti apa talkshow inovasi kali ini? Ya, seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal pertemuan kita bahwa setiap pekan kita itu ada program yang namanya talkshow inovasi. Inovasi di dunia pendidikan. Karena jarang-jarang dunia pendidikan ini ter-up ya untuk diketahui soal ada inovasi ternyata di dunia pendidikan. Nah, ini sudah masuk episode ke-6 ya, episode ke-6 yang mana episode ke-6 ini juga setiap pekannya itu berganti dan saya juga selalu ditemani oleh rekan saya Pak Nirman. Assalamualaikum Pak Nirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nirman merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang selalu setia menemani saya setiap pekannya. Pekan kemarin kita libur Pak ya? Iya, libur panjang. Libur panjang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang masih muda Pak Nirman. Ya. Beliau merupakan seorang guru, wali kelas dari SD Impres Mandai. Saya belum tahu nih kelas berapa dia wali kelas. Namanya Muhammad Ihwan Haidir SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Nirman, kita akan membahas terkait dengan inovasi yang ada di SD Mandai ini dengan temanya yaitu teman aksi belajar. Ya. Nah, seperti apa kita mungkin bisa tanya-tanya ini Pak ke Pak Ihwan ya mungkin. Ya, silahkan Pak Ihwan. Ya, jadi teman aksi belajar ini singkatan ya, jadi panjangannya Sistem Administrasi Kearsipan untuk menggunakan akun belajar.id. Jadi akun saya singgung sedikit ya tentang akun belajar.id ini. Jadi akun belajar.id ini adalah akun khusus pendidik dan tenaga kependidikan dari kementerian. Jadi akun ini free untuk pendidik, baik itu siswa, operator, ataupun dinas-dinas yang bekerja di bidang pendidikan, seperti itu. Nah, jadi keunggulannya akun belajar itu sendiri yang pertama adalah penyimpanan. Jadi beda dengan akun-akun yang kita pakai yang sebelumnya yang domainnya @gmail.com. Jadi dia kalau akun-akun sebelumnya itu mungkin penyimpanannya 15 GB ya maksimal. Sedangkan ini awalnya luncur itu unlimited, tapi semakin berkembangnya waktu itu sudah berkurang sampai 100 GB doang kayak gitu. Jadi saya memanfaatkan ini untuk membantu teman-teman guru yang biasanya notabene-nya kan arsipnya dia taruh di map kan. Nah, map itu rawan hilang, basah, terbakar dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, makanya saya arsipkan karena kan di era digital ini kan semuanya sistem digital gitu kan. Nah, jadi saya bantu guru-guru yang ada di sekolah untuk mendigitalkan arsip-arsip mereka, berkas-berkas mereka. Jadi sewaktu-waktu ketika mereka butuh, mereka cuman buka gadgetnya doang, terus akses itu, dan semua itu terakses di satu sekolah kayak gitu. Namanya Drive Bersama, seperti itu. Drive Bersama. Nah, Pak Nirman mungkin ada yang ditanyakan ini idenya? Ini yang menarik adalah selama ini kan kita lihat fokusnya tuh ke murid. Terus masalah sekolah, lingkungan sekolah ya. Nah, sekarang ini menarik karena permasalahan muncul dari permasalahan guru ya, gurunya yang dia tata gitu. Nah, apa sih kegelisahan apa sih yang membuat urgent gitu melakukan inovasi ini gitu? Ya, baik. Jadi biasanya kan kami itu kerjaannya banyak yang merangkap ya.
Ya. Jadi ada yang guru merangkap sebagai bendahara, ada yang guru merangkap sebagai apa pegawai perpustakaan misalnya. Pokoknya kami merangkap-merangkap Double job. double job. Nah, bahkan ada yang merangkap sebagai operator. Nah, karena job-job ini yang merangkap ini, makanya saya berinisiatif. Oh, kalau misalnya digunakan drive bersama ini meminimalisir ya job-job yang merangkap-rangkap tadi. Kemudian kita bisa membantu meminimalisir pekerjaan-pekerjaan di bagian administrasi kayak gitu. Nah, jadi kan biasanya mereka ke daerah, terus dia mungkin butuh akses untuk berkas-berkasnya dia lupa atau gimana. Jadi dia akses pakai handphonenya saja kayak gitu. Jadi on time seperti itu. Kegelisahan muncul Iya. ketika melihat guru-guru bawa map ke sekolah ini, Pak. Ya, ya, ya. Pasti ya? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang mengelola aplikasi ini, akun ini siapa? Atau ya dia open aja gitu? Iya, jadi aplikasi ini kan tidak sederhana sebenarnya karena akun ini langsung tersambung di akun Google sama dengan drive-drive Google kita. Drive. Tapi dia kelebihannya kalau akun pakai domain belajar.id, namanya domain belajar.id. Nah, dia itu ada namanya drive bersama. Kalau di Microsoft sendiri dia namanya OneDrive seperti itu. Tapi untuk akun guru belum ya. Jadi kita pakai Google sendiri. Nah, di situ guru-guru jadi yang punya akun belajar.id yang dimasukkan dalam keanggotaan itu bisa mengakses semua file-file teman-teman. Tapi dia ada yang sebagai editor, ada yang sebagai pelihat saja seperti itu. Jadi nanti diatur apa hak dan kewajiban mereka seperti itu. Gitu. Yang mengatur posisi tugasnya jadi melihat saja, yang bisa melihat bisa membuka file itu siapa yang menentukan? Admin. Jadi Adminnya siapa nih, ya, Bapak atau? ada adminnya itu biasanya akun kepala sekolah dan akun di operator itu sendiri. Jadi domainnya dia berbeda. Kalau kami guru SD misalnya kan. Jadi dia domainnya @guru.sd.belajar.id. Kalau misalnya akunnya admin, jadi dia @admin.sd.belajar.id. Kepala sekolah juga kayak gitu. Terus kan memulai ini kan butuh budget ya. Betul. Ya kan butuh orang IT gitu. Itu bagaimana menyiasati, karena kan SDM di SD ya kebayang saya Betul, ya kan. betul, Ya, betul, gimana Pak. nih? Oke, Ya, jadi apalagi kan kalau kita lihat sebelum dijawab Pak Iwan, kita lihat kan ini jarang nih, jarang dipikirkan oleh pihak sekolah, Pak ya, untuk melakukan inovasi di apa ya, di aplikasi ataupun dalam penyimpanan berkas-berkas. Mereka kan masih mengandalkan ketika bawa map gitu kan, mau kemana. Ini kalau kita bawa map, rasanya kita memang mau kerja gitu, Pak. Kalau disimpan di aplikasi di handphone kan orang bilang, "Kau kerja atau main handphone?" gitu kan. Padahal kan kita kerja ini, cuma seperti apalah gitu. Oh ya, jadi betul sih, kalau kita berinovasi mungkin awalnya tidak diterima secara langsung ya, karena banyak teman-teman yang tidak peka atas perubahan. Mungkin ada saran-saran kita, apalagi kan saya masih terbilang muda ya, masih semangat-semangatnya kayak gitu kan. Nah, kemudian jarak umur kami di sekolah itu sangat jauh, bahkan ada yang 2 tahun sudah mau pensiun kayak gitu kan. Jadi mungkin Bisa jadi orang tua ini. ya, Iya. Sampai mantan guru. Iya. jadi saya selalu dianggap sebagai kayak anak bungsu lah kayak gitu di sekolah. Jadi pasti ada tantangan karena mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi lucu juga ketika melakukan pengimbasan. Jadi saya kasih tahu, terus bergeser ke guru yang lain. Guru yang sebelumnya lupa dengan langkah yang baru tadi dijelaskan. Jadi itu sih keseruannya. Kemudian kalau budget, betul kami di sekolah kan menggunakan budget dana bos ya, dan itu terbatas seperti itu. Jadi taktisnya biasanya kalau misalnya belum ada pencairan dan gitu-gitu masih dana pribadi. Selama saya selalu melaporkan kepada apa namanya bendahara seperti itu kayak gitu-gitu. Jadi ada untuk pengembangan kompetensi guru bagiannya. Ya kan Gitu. kalau Google Drive kan ada budgetnya ya untuk di atas Menambah gitu. di atas 20 giga gitu ada budget nambahan, kan ini 100 giga ya kan? Iya, Itu pasti ada anggarannya gitu. ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan kan. Jadi ini akun khusus guru, jadi free untuk dari kementerian untuk semua guru. Bahkan siswa pun boleh mengaksesnya. Jadi dia kalau siswa
@siswa.sd kalau misalnya siswa Ya, SD kayak gitu. berarti semua sekolah punya ini akun? Iya, punya akun. Iya. Jadi ini kerjasama dari Kalau di Kemendikbud. kelas sekolah lain ada nggak seperti ini? Maksudnya dia bikin teman aksi belajar atau mereka menggunakan, akun yang itu untuk masing-masing aja, tidak Akun ada yang yang koordinir berbeda. gitu? Bagaimana? Apa? Kalau sampai saat ini sih, pemanfaatannya mereka beda-beda ya, kayak gitu. Waktu pun saya presentasikan tentang inovasi ini, guru-guru lain, kepala sekolah lain, "Hah? Oh bisa seperti itu?" Kan, inovasi ini menjawab masalah yang ada di sekolah kan. Jadi saya, "Ya boleh, karena kan ini menjawab masalah yang di sekolah." Jadi keefektivitasnya daripada inovasi saya memang menjawab tantangan dari sekolah, seperti itu. Setelah 2 tahun ya, 21, 22, 23, sampai 24 sekarang ya, berarti udah hampir 3 tahunan lah ya. Itu ada nggak yang melakukan replikasi? Maksudnya yang melakukan teman aksi belajar di sekolah lain, kan Sekolah dia lain, punya iya. akun ini kan ada juga 100 giga di sekolah itu, cuman belum dikelola aja. Apakah ada yang mereplikasi itu atau? Eee jadi mungkin dia menggunakan drive bersama juga, tapi, namanya tidak teman aksi belajar. Kan kalau Tapi replikasi, sama, sama sistemnya? konsepnya. Jadi, Oh, berarti bukan replikasi itu ya, berarti ya? tapi kan, secara administrasi, Mhm. mungkin tidak replikasi, tapi, kalau secara langsung dia buat sendiri drive bersamanya boleh, seperti itu. Karena kan, ini tidak cuma untuk di sekolah, mungkin kegiatan-kegiatan KKG, file-file yang lain seperti itu boleh di lingkup, kegiatan-kegiatan di sekolah kayak gitu, di lingkup pendidikan. Iya. Di sekolah itu kan, biasanya kan ini guru-guru, Pak, kalau berpikir inovasi kan guru-guru tuh fokusnya ke anak-anak sekolah. Ya betul. Nah, ini kenapa, Ikhwan itu merasa tertantang untuk melakukan inovasi di tingkatan guru? Karena tadi mungkin kegelisahannya Ikhwan sendiri dan itu kegelisahan yang juga dirasakan oleh guru-guru dan bisa terjawab dengan inovasi. Jadi sebenarnya, ide awal tadi kan katakan bahwa, melihat ketika guru-guru di sekolah bawa berkas. Nah, ini, apa yang, Ikhwan rasakan gitu? Jadi, kan biasanya kalau di sekolah itu, berpikirnya kalau inovasi itu mungkin media belajar, Mhm. kemudian, eee eee, apa, pembelajaran interaktif dan Mhm. lain-lain sebagainya. Nah, kan, inovasi sendiri tidak terbatas di situ, malah di lingkungan sekolah itu sangat luas ya kalau kita mau kaji inovasi-inovasi tersebut, Mhm. kayak gitu kan. Karena kita, banyak bersinggungan dengan orang tua siswa, Mhm. banyak bersinggungan dengan, guru-guru, teman sejawat Mhm. misalnya, kayak gitu. Nah, awalnya itu karena, di sekolah, sering mengeluh bahwa Mhm. file-filenya hilang, kayak gitu. Apalagi kayak saya kan yang masih muda biasanya sembrono untuk menaruh-naruh berkas. Jadi dengan drive ini, saya harapkan kan, jadi paperless. Jadi Mmm. tidak ada lagi kertas, yang, berjejeran di lemari-lemari kayak gitu. Mhm. Jadi, kalau misalnya mereka mau buat, apa, undangan dan lain-lain atau berkas-berkas kan sudah disediakan di drive bersama ini. Jadi nanti tinggal, diberitahu gimana caranya kayak gitu kan, ambil nomor surat, di drive ini misalnya, terus, drive-nya kan setiap apa namanya, setiap guru-guru itu, di dalam drive itu ada namanya di situ, misalnya guru A kayak gitu. Jadi semua filenya ada di guru A. Jadi kalau misalnya guru yang lain butuh, misalnya saya butuh, eee rapor yang kemarin saya mau lihat misalnya, oh nanti dia tinggal bagi akses kayak gitu atau Oh, langsung, buka di drive di HP kemudian, klik di ada. gurunya itu kayak gitu, nama gurunya itu, kayak Ber gitu. Jadi tidak ada lagi yang paperless kayak gitu. Berarti ada proses scanner ya? Iya, Maksudnya, ada dia scanner. kan Mhm. lapor, Iya, betul. di-scan gitu, Mhm. Mhm. dikumpulkan. Oh gitu. Terus yang selanjutnya permasalahan yang terbayang oleh saya adalah, sampai 4 tahun ini ya, 4 tahun, kapasitas yang sudah terkumpul di situ berapa dari 100 giga? Totalnya ya, jadi, di dalam drive bersama itu misalnya kalau saya yang upload berarti yang berkurang itu draft, penyimpanan saya, Mhm. kayak gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya guru-guru yang upload, yang berkurang penyimpanan guru-guru itu. Jadi Oh jadi tidak masing guru terbatas 100 iya, gitu? masing-masing guru 100 kayak gitu. Oh Oh, gitu. Jadi, masing-masing guru 100. walaupun dia yang jadi, penyimpanan ini, cuma, macam cloud kayak gitu. Ya ya Jadi ya, saya kalau ngerti. kalau saya yang Ya ya upload ya. berarti penyimpanan saya yang berkurang. Kalau ibu ini yang Oh, upload, penyimpanan ibu ini yang berkurang. oke oke. Walaupun saya yang buat drive-nya kayak Oke gitu. oke oke. Cuman, apa,
pengaturannya dikendalikan oleh, admin ya Admin. untuk Ya. banyak pokoknya ada 20 guru di situ ada 20 akun yang 100 giga Iya, ya 100 kan. giga. Cuman yang mengaturkan itu melihat secara keseluruhan itu ada satu admin dan Iya, kepala sekolah gitu ya. betul. Oke. Jadi masing-masing admin ya? Iya, Semua masing-masing guru admin? admin. Apa-apa saja yang dilakukan di, Drive bersama. iya, Nah, drive jadi bersama? kalau di drive bersama apalagi sekarang itu guru lagi ada namanya akun PMM kan, Mhm, akun aplikasi mereka mengajar. iya. Nah, di akun ini, tersinkron sama administrasi guru yang ada di SIM PKB, Mhm, dan di Dapodik dengan, akun belajar.id ini. mhm. Jadi ketika dia melaksanakan kegiatan, eee, di aplikasi, jadi dia harus upload dulu di, drive-nya, seperti itu. Jadi, tersinkron dengan, yang Nanti tarik aplikasi gitu itu. ya, Iya, nanti jadi nanti tarik. ya nanti tinggal tarik file aja, Oh, kayak dari gitu. yang menarik itu apa, admin Enggak, dia? pribadi. Oh, Oh. Jadi kalau masing-masing masing-masing, masing-masing ya? heeh, Oke. jadi Jadi kalau apa perannya admin ini, apa perannya di Mhm. mengkoordinir ini apa? File-file kan file-file ini kan dikendalikan masing-masing. Terus gunanya admin sama kepala sekolah itu apa? Untuk dalam kan pengaturan lalu admin lintas? juga punya, kan, di admin ini kami sebutnya operator ya. Mhm. Jadi operator jadi dia, tugasnya yang pertama adalah kalau misalnya, sama dengan admin di sekolah, kalau dia buat nomor surat yang baru misalnya bulan ini, oh berarti diarsipkan yang lama, Iya. berarti guru-guru kalau mau buat surat nomor ini yang baru, kayak gitu-gitu. Mhm. Nah, untuk admin sendiri kalau misalnya guru ini mutasi, Mhm. jadi dia bisa dikeluarkan dari grup itu, kayak gitu. Jadi Oh, yang baru masuk boleh mengganti. di-invite lagi kembali kayak gitu. Jadi Gitu. itu perannya si admin ini. Oke. Mmm. Terus, yang pertama pada saat awal membentuk, inovasi ini, apa sih yang ingin rasakan oleh Pak Ihsan ini untuk, benefit-nya, keuntungannya ke depan gitu? Oh iya, yang pertama, kan, kalau berinovasi ya tantangannya pasti apalagi kalau guru-guru selalu ungkapannya, kita Mhm. kita mau, selalu seperti itu, yang muda yang didorong. Kalau Oh, iya saya, iya iya. banyak penyakitku ceritanya, kayak gitu, heeh. Saya ada anakku dan Heeh, lain-lain, pokoknya saya sibuklah, ya heeh. sibuklah. Jadi Mmm. kita mau jadi saya mau, bahwa walaupun kita, sudah berumur ya, masih senior kayak gitu, kita harus tetap semangat kayak Mhm. gitu, belajar. Kalau, saya prinsipnya kayak gini, kalau mau dikerjakan saya tidak bisa, tapi kalau mau diajar boleh. Saya tunggu 2 jam, 3 jam, mengulang-ulang nggak apa-apa, saya sabar kayak gitu kan. Tapi kalau mau dikerjakan tugasnya nggak, saya menyerah kayak gitu. Karena Mmm. kan dia tidak mau belajar, seperti itu. Nanti, ke depannya, guru-guru yang lama kan terbiasa, jadi ada apa-apa dikerjakan, ada apa-apa dikerjakan. Jadi dia juga harus mandiri karena kan perkembangan zamannya mereka yang kemarin sama zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda, Mmm. kayak gitu. Ritmenya Ritmenya berbeda, berbeda. Jadi saya kenalkan lewat, drive itu, driver. kayak gitu. Jadi, Mhm. memudahkan teman-teman guru untuk melakukan tugas administrasinya, Iya, Mhm ya mhm. kan dimasukkan ke dalam, filing, ini ya, drive bersama, aplikasi di iya. akun ini, gitu. Jadi, dipantau aja, "Oh ini belum mengerjakan, Bu kerjakan," kayak gitu ya? Iya, Begitu ya? Oh, Oh, oke diingatkan oke. melalui iya situ. dia nggak Iya Berarti iya. dari drive itu juga bisa bisa dilihat aktivitas para guru ya? iya aktivitasnya. Aktivitas dia proses belajar mengajarnya dengan muridnya seperti apa. Heeh, Jadi semacam bentuk laporan mungkin di Iya situ, Pak, iya ya? iya iya. Jadi guru-guru melapornya melalui di situ langsung? iya jadi kalau misalnya, "Oh Bu kita belum kerja administrasi ini," kayak Mhm gitu, mhm. "Bu kita belum kerja administrasi ini," "Oh iya nanti dibantu," kayak gitu-gitu. Oke Mmm, oke oke, oke oke lumayan. oke. Mhm Nah mhm. terus, gini, kan, sebenarnya di sekolah itu ada efek domino gitu ya. Mhm. Ya kan, Iya iya iya. kita menata guru berarti ada dampaknya ke lingkungan dan kepada murid Mhm. gitu ya. Nah ini dampak ekses selain administrasi tertata, guru belajar untuk menata administrasinya, apalagi gitu selain itu yang setelah 4 tahun ya, Ya, ya apa yang terasakan gitu di Ada sekolah perubahan apa gitu? ya ST Impress ini? jadi kan, di akun itu bukan cuma, kan awalnya memang akun belajar ya, tapi di akun belajar ini banyak lagi yang, efek-efeknya kayak gitu kan. Akun ini bisa terhubung dengan Canva dan lain-lain. Jadi satu akun bisa digunakan di berbagai, kegiatan-kegiatan Kegiatan. seperti itu. Jadi awalnya memang, pembuatan cuma administrasi, Mhm. nah kemudian di akun ini bisa buat profil sekolah Iya. misalnya,
karena kan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Jadi kayak gitu. Bahkan buat absen digital boleh dengan akun itu kayak gitu. Terus bagusnya akun ini kan free seperti itu. Jadi itu sih yang terjaring nanti diintegrasikan lagi kayak gitu. Tapi dia bantuan aplikasi yang lain. Nah, maksud saya gini, bagaimana dengan prestasi belajar anak-anak? Apakah dengan adanya aplikasi ini prestasi itu akan meningkat atau bagaimana? Oh yang Ya, Proses belajar proses mengajar mungkin ya, ada ya, perubahan ya gitu gitu, ya, ya, heeh, ya. oke. Oh ya betul. Jadi waktu yang terbuang dari pengerjaan administrasi yang kayak kayak gitu, itu lebih diminimalisir. Jadi Berarti lebih efektif? iya lebih efektif. Jadi Oke. guru bisa lebih fokus lagi kepada siswa karena kan cuma ada 2 tipe guru sebenarnya ya. Yang Iya. pertama kalau dia fokus dengan administrasinya berarti siswanya terabaikan. Kalau Mhm. dia fokus dengan siswanya berarti administrasinya terabaikan kayak gitu. Mhm. Karena kan kami memang jam mengajarnya mungkin sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 5, tapi kan setelah itu ada orang tua siswa lagi, kenapa anak saya di sekolah dan lain-lain. Mhm. Jadi sama halnya kita jam kerjanya 24 jam kayak Mhm. gitu. Ya, Tetap oke, oke. terbangun Betul. komunikasi Oke, ya. oke. Berarti ada dampak nih Pak Ya, ya, Nirman, ya, ada ya. dampak yang dihadirkan dengan adanya aplikasi Ya, ini. ya. Kan ya betul tadi seperti yang dikatakan Pak Iwan bahwa ada 2 tipe guru, peduli dengan administrasi, peduli dengan, siswanya. Hmm. Sekarang ini kan, maaf kata ya, kalau kita lihat kan, sekarang ini guru-guru dinilai bahwa mereka hanya lebih peduli ya, memperdulikan itu untuk mendapatkan sertifikasi. Maaf saja, Iya. ini apa ya, sedikit curahan mewakili, hanya memikirkan bagaimana bisa memenuhi kuota jam mengajar, tanpa memikirkan, akan seperti apa dampaknya nanti. Nah, dengan adanya aplikasi seperti ini ya kita berharap bisa direplikasi dengan Ya. sekolah-sekolah lain. Jadi memudahkan, di satu sisi memudahkan guru dan juga dampaknya bisa ke siswa. Nah, ini kalau kita bisa lihat Pak Iwan, perubahannya itu dari 2021 ya sampai ke sekarang ini, eee, pola belajar anak-anak pun di sekolah seperti apa sekarang? Bagaimana kepala sekolah melihat ritme guru-guru mengajar? Mereka on time masuk masuk mengajar atau seperti apa? Iya. Jadi biasanya kan kalau administrasi itu mungkin dia menjelaskan dulu, kasih Mhm, tugas, kemudian dia kerja administrasinya. Nah, kalau sekarang dia kan by on time. Jadi mungkin oke. sudah dia pulang, kalau misalnya dia tidak mengerti, dia kontak Mhm, kami yang masih muda kan atau iya. teman-teman operator. Jadi dia bisa secara mandiri. Jadi dia bisa lebih fokus lagi untuk mengajar di jam mengajarnya seperti Mhm, itu. gitu ya. Jadi kan pakai aplikasi selama ada jaringan, Mhm, berarti itu bisa diakses seperti itu untuk administrasinya. Ya mungkin, saran aja sebenarnya. mhm, Harus nanti untuk bisa kita sosialisasikan sebagai aplikasi ke sekolah lain harus ada anunya, indikatornya bahwa dengan adanya apa, teman aksi Aksi belajar belajar. ini, guru siswa itu sudah meningkat prestasi ya belajarnya umpamanya. peningkatan belajarnya Iya. Ya, mulai ya, ya kan prestasinya, heeh gitu, ya heeh, gitu. bisa mewakili Gimana gitu. fokusnya guru sudah ke murid. Nah, berarti kan dengan fokus itu harus ada peningkatan, Mhm, harus ada penjelasan bahwa before and after, iya, ya heeh kan heeh, sebelum dan sesudah gitu. mhm Sebelumnya murid-murid itu tidak belum bisa menghitung, mhm, kita belum bisa sampai kelas sebegini belum Oh, gitu kan, dia lulus dengan istilahnya nilainya cuma rata-rata sebegini untuk mhm, ini ya, untuk satu sekolah satu sekolah umpamanya ya. gitu. Nah, itu yang perlu oh, gitu kan, biar indikatornya jelas gitu. Guru fokus tapi tidak memberikan indikasi nilai yang berkembang, itu perlu juga bawaan Mhm, masih ada yang kurang gitu. iya iya iya, Ya gitu kan, mhm. itu yang penting. Ada before after ya, bisa Iya bisa gitu. kelihatan di Iya, situ. rata-rata, nilai matematika meningkat, rata-rata nilai, bahasa, Indonesia meningkat Mhm, umpamanya ya kalau SD ya, oke. gitu ya, gitu. mhm. Saya kan sekarang aneh juga nih kalau ada pelajaran tematik gitu Iya, kan, ada tematik satu matematika gitu, satu apa segala macam, mhm. jadi kita nggak relate dengan itunya lah, sekolah SD sekarang kalau banyak ini ya, Iya banyak perubahan. banyak perubahan, betul Iya, Pak, iya, banyak gitu. perubahan. Jadi kalau sekarang kan ada lagi nih kurikulum merdeka yang Mhm, Iya, maksudnya artinya merdeka ini memang seorang guru esensinya bebas melakukan apapun di dalam apapun. kelas Mhm, selama
untuk peningkatan kualitas pendidikan, Iya. seperti itu. Nah, biasanya kalau ada perubahan kurikulum yang ditakutkan guru adalah yang difokuskan guru adalah administrasi. Karena kan Oke. kami itu terlalu apa ya istilahnya kita terlalu ruwet dalam hierarki pendidikan kayak belum ada pengawas ke dinas pendidikan lagi kita ke BKD lagi ke BKN kayak gitu kan jadi file-file kita juga banyak selain daripada mengajar kayak gitu. Nah padahal di kurikulum merdeka ini sudah lebih baik karena terserah mau bagaimana metodenya yang kamu lakukan selama tema yang kamu jelaskan itu tepat, kegiatan pembelajaran itu tepat, mau bermain di luar terserah, yang penting tujuan pembelajaran tersampaikan. Nah, itu sih sebenarnya intinya. Bahkan ada istilahnya jurnal mengajar itu biasanya ditulis itu lebih apa ya terjamin yang ditulis karena kan memang kalau ditulis sesuai dengan rule-nya kan daripada diketik pasti kalau diketik lagi copy paste kayak gitu. Jadi Kalau ya adminnya ini kan apa sih guru juga ya? iya. Bukan operator, emang Khusus ada untuk operator itu? khusus Oh operator. Nah, dikasih digaji atau dari iya bos ya? digaji. Kan dulu sebelumnya guru yang merangkap, tapi Pasti sekarang makanya iya. kebayang kalau dia guru kan dia susah juga, dia juga ngurus punyanya Standby dia terus gitu. nanti dia, Iya iya heeh. iya gitu. Tapi ada beberapa sekolah yang masih merangkap. Ya karena pasti kebayang gitu kan, banyak mengatur lalu lintas, mikirin dia bikin Iya. juga administrasinya gitu ya. Kayak Bagus gitu. ya. Nah, kalau lihat, sekarang ini perubahannya apa saja ini yang dirasakan selain tidak lagi mereka tinggal ngupload ya atau apa gitu dan proses untuk membimbing berapa guru ada di SD Eee, Pres? ada sekitar 25-an karena soalnya kami ada 24 2 rombel. rombel, Eee, oke. 24 rombel. Itu butuh waktu berapa lama ini untuk mensinkronkan untuk semua guru dengan aplikasi ini? Kan tidak mudah ini, Pak. iya. 24 Jadi 24 rombel dan Rombol 24 itu apa rombol itu? kelas kelas, ada Pak, 12 kelas shift, Pak. AB. Oh, Ya, Yosif ya 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 ya. kelasnya Ya kan dibagi kan, ada Oke. yang masuk siang, ya, pagi. saya jarang relate dengan SD sih jadi. Oke oke. Ya. Ya, jadi awalnya kan pertama pengenalan sosialisasi dulu ya, Mhm, sosialisasi secara keseluruhan. Jadi iya, mungkin ada yang sama guru-guru sama siswa itu sama, tingkat mhm, pemahamannya juga mungkin beda-beda ya. Jadi ada yang oh ya cepat mengerti, ada yang tidak. Jadi ada bimbingan tersendiri yang guru-guru senior yang masih butuh bimbingan mhm, selain dari sosialisasi secara umum. Jadi mhm, bertahap kayak gitu. Waktunya biasanya sekitar 3 bulan karena kan ada kegiatan evaluasi sudah sejauh mana akun-akunnya yang diaktifkan kayak gitu kan. Hmm. Karena akun belajar ini memang wajib diaktifkan, Ya ya ya. karena Ya. eee itu sebagai akunnya seorang guru seperti mhm, itu. Jadi mhm, semua guru di Indonesia itu mhm. sudah punya akun belajar dan harus aktif. Dia Ya ya menggunakan ya. kayak akun Jadi pribadi, pengganti mudah akun untuk pribadi. menarik laporan segala macam di Iya, situ ya. Terus jadinya kayak semacam apa ya, tempat menyimpan, Iya. semua aktivitas berkas-berkas iya. mereka di situ. Itu Hmm. jadi tinggal langsung tarik saja ya? Tarik data saja. Bahkan Mmm, kalau Iya. misalnya kita sharing sesama guru tinggal by link terus mhm, nanti dia akses sendiri kayak gitu. Berarti ya itu paling penting penting itu ya scannernya itu ya. Iya, Ya mmm, scan di-scan kan di sini. sekarang scanner pakai HP sudah bisa. sudah bisa, Iya 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 iya. iya. Apa kendala yang, selama ini yang didapatkan dengan dalam proses, membentuknya inovasi ini? Yang pertama adalah kan ini butuh tim ya, Mhm, kayak gitu. teamwork Jadi yang butuh teamwork bagus, yang mhm, bagus karena kan ini administrasinya juga iya, lumayan ya mhm, untuk sampai ke tahap ini kayak iya, gitu. Nah, yang pertama itu tim work-nya karena kan mengajak teman-teman mhm, guru untuk aktif ambil bagian di dalam inovasi ini juga tidak mudah kayak gitu mhm, kan. Karena tadi ada yang sudah berkeluarga mhm. kayak gitu, ada urusan A dan B lah seperti itu. Nah, kemudian saya kan masih muda jadi agak segan untuk Mhm. memanggil seperti itu. Agak segan Pak Ya ya Nirman. ya. Agak Ya, segan. kendalanya di situ ya. Butuh, setiap guru itu ini apakah dibuatkan satu kali, kegiatan atau secara satu-satu kan kalau satu-satu butuh waktu itu, butuh Jadi, waktu. biasanya, waktu pertama 1 kali kegiatan, jadi pengembangan Mmm, kompetensi guru 1 kali kegiatan, nanti bimbingan terpisah, kayak gitu. oh Jadi kalau gitu. misalnya ada waktu istirahat, Mhm, biasanya dia mau belajar-belajar, kayak gitu kan. mhm, Bahkan ada yang, kalau memang sudah terpaksa harus belajar, kayak gitu mhm, kan mhm, mhm, istilahnya. mhm. Nah,
Jadi bimbingan-bimbingan terpisah ini tergantung waktu-waktu istirahat si teman-teman Teman sejawat ini, teman-teman guru ini. teman-teman guru. Guru-guru sendiri apa yang dirasakan selama sebenarnya harus ada kalau Pak Iwan kan sebagai apa ya motivator dan juga sekaligus yang menginisiasi ini pasti sudah bisa dibilang sudah melewati fase itu. Tetapi kan kita juga mau tahu nih guru-guru yang baru memulai mereka mungkin punya handphone Ya, yang Android tapi mungkin hanya WhatsApp aja foto tapi yang ketika masuk ke aplikasi ini kan tidak butuh butuh proses dan mereka pasti ribetnya deh jangan misalnya deh mending dikerjakan saja begitu gitu. ya betul, persis sekali ya. Bahkan ada yang sampai untuk mengundang orang tua siswa ke dalam grup masih minta tolong, seperti Oh. itu. Jadi sangat memang butuh kesabaran yang lebih untuk Mhm. mengajari teman-teman ini. Apalagi kalau misalnya dia sudah menyerah sebelum memulai, Memulai ya. Jadi kalau dia sudah menyerah sebelum memulai, ya biasanya diawali dengan bercanda-bercanda dulu sama atau perbandingan dengan yang lain, "Masa dikalah sama ini?" Kayak gitu. "Harus juga tahu," kayak Iya, gitu. iya. Jadi itu sih dikasih motivasi-motivasi lagi karena kan kalau misalnya dia, sudah deh, saya sudah 2 tahun lagi saya sudah pensiun, masih lama itu Bu Haji, masih banyak ini perubahan-perubahan, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi biasanya ya mau tidak mau kan kalau dia harus mengikuti karena memang ini bagian daripada administrasi guru yang wajib. Karena kan di guru itu ada namanya sertifikasi ya. Ya Jadi betul. biasanya kalau dia tidak menjalankan kewajibannya kan pasti haknya juga terganggu kayak gitu. Gitu Mmm, ya. Heeh. Ya, memang, setiap, inovasi di setiap sekolah di episode ke-6 ini agak ya, berbeda, Pak. ya, Kalau ya. kemarin kan fokusnya itu ke siswa, Siswa, lingkungan ya, sekolah. ya, Ini, inovasinya itu kepada guru-guru ya, untuk meningkatkan kompetensi guru. ya, Di satu sisi meningkatkan bagaimana guru-guru ini tidak gaptek Iya, ya di era digital, di tengah-tengah gempuran, teknologi. teknologi yang masif gitu dan memang sejak Covid itu kita memang diminta untuk belajar banyak tahu tentang media iya, media ya penggunaan gadget. Apalagi belajar melalui Zoom ya. Mmm. Anak-anak harus melalui Zoom belajarnya dan itu pasti sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah SD Mandai gitu. Bagaimana waktu proses eee, jadi kalau di negeri itu agak ribet ya oke. karena tantangannya bukan cuma siswanya, tapi masalah ekonomi siswa, karena Mhm. kan tidak semua siswa punya gadget. Gadget ya. Jadi waktu kemarin yang Zoom kami, memaksimalkan, grup WA. Oh, Bahkan kalau misalnya siswa tidak punya HP, kami print out, tugas-tugasnya untuk 1 minggu ke depan, mungkin dia, ke sekolah untuk mhm, mengambil tugas itu, karena kan kendalanya gadgetnya. Kalau gadget yang ada gadgetnya ya mungkin, dia bisa, standby langsung di grup, standby. kayak gitu. Jadi, kita tidak bisa paksakan juga kan, Mhm, kalau mhm, soal hal-hal yang seperti itu. Jadi kami guru ya cari alternatif lain, mhm. agar, meratakan pengetahuan-pengetahuan siswa, pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah, kayak gitu. Berarti masuk 3 tahun ini guru-guru sudah lincah ya? Sudah boleh dikata, Iwan tinggal lihat-lihat saja, Bu, sudah sampai apa perkembangannya gitu, atau ada kendala lagi sampai saat ini gitu? Masih sih Masih sebenarnya ada? masih ada yang masih belajar. Kemarin kan, Mhm, bahkan untuk memindahkan, file ke aplikasi PMM itu kan, mhm, kalau mereka pakai laptop kan ada beberapa tahap kayak gitu iya, kan. Jadi, dia masih butuh bantuan mhm, kayak gitu. Jadi pertama buka ini, karena kan dia bingung kalau terlalu banyak langkah-langkahnya. mhm, Kalau kemarin kalau misalnya untuk mendownload terus mengupload mungkin dia sudah bisa, tapi kalau buka lagi tab yang ini, buka lagi mhm, tab yang satu, kayak gitu kan. mhm. Dia mulai bingung padahal, prinsipnya sama, kayak Nah, gitu. prosesnya Ya, ya, oke. karena terlalu banyak langkah-langkah, Mhm, kayak mhm, gitu. mhm. Jadi tetap dibimbing. Ini sudah berapa tahun mengajar di SD Impres? Kalau di SD Impres sendiri dari 2020. 2020, Baru berarti setahun bikin inovasi gitu ya. langsung ada inovasi, Pak, Ya. lihatnya. Terus kalau sebagai inovator ini kan kira-kira ke depan ini teman aksi belajar ini mau berkembang seperti apa sih? Ya kan tidak akan sampai di Kira-kira ke sini. depan sayang kalau ini sudah terselesaikan masalah ini, kemudian ada masalah yang bisa dikonekkan dengan sistem teman aksi belajar mungkin namanya nanti diubah. Itu kira-kira ke depannya bisa kayak gimana itu? Jadi, kemarin saya coba, buat profil sekolah. Jadi nanti diintegrasikan sama profil sekolah. Jadi Mhm, nanti kayak
Kan kalau di swasta mungkin mudah ya, jadi dia tinggal taruh nickname kayak gitu, keluar nilainya untuk lebih memudahkan lagi siswa. Jadi saya masih belajar tentang itu untuk mengembangkan lagi aplikasi ini menggunakan akun belajar.id, karena kebetulan akun ini kan gratis, jadi untuk mengeksplor baik ekspresi lagi itu lebih enak, karena kan kalau misalnya berbayar itu penganggarannya agak sulit kalau di sekolah kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita mau bayar domain Iya, harus iya. Nah, ya. ada eee, bukti-bukti yang Bukti. mungkin belum pernah didapat oleh ibu-ibu bendahara yang ada di sekolah. Mhm. Bahkan kalau perjalanan dinas pun dia masih bingung mau Oh, ya, diapakan ya, ini ya. kayak gitu. Mungkin kalau di dinas sudah terbiasa ya, kalau di sekolah belum pernah. Jadi agak bingung kalau misalnya dia Ada dapat perubahan. hal-hal yang baru Mhm, kayak mhm, gitu. mhm, Apalagi mhm. kalau misalnya kalau kita mau beli domain Iya, kan, iya. jadi dia agak bingung, mana kayak gitu kan, harus ada barangnya Buktinya, ya, betul, betul, Ya, betul. ya. kayak gitu. Nyata, maunya Iya, nyata gitu. padahal kita cuma pakai invoice kan. Kalau Mhm, kalau mungkin kami-kami yang masih muda tahu kan kalau mhm. kayak kayak gitu. Tapi yang ini ya, dia tidak ada di zamannya kayak Ya, ya, gitu. ya. Iya, iya. Jadi bilang, waktu mau sebelum ada akun belajar kan saya mau beli domain. Yang mana yang dibeli kayak gitu. Iya. Yang ini Bu. Hah, yang mana? Jadi Ya, kayak ya, gitu. Tapi ya. untung ada akun belajar jadi kita bisa explore. Ya, ya. Oh, awalnya pengen membeli domain ya? Iya, Oh, domain. iya, saya berpikir juga ada domain. Nah, setelah ada ini kan lebih mudah Iya, memang. lebih Ya, mudah. ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita otak-atik lagi bisa daftar hadir siswa kan, jadi tinggal di-scan masuk. Jadi nanti bisa mungkin disambungkan ke WA. Iya. Itu tapi lebih pengembangannya ya lebih luas lagi Ada kayak gitu. kemungkinan nggak dalam suatu waktu nanti ini akun belajar ini bisa full gitu atau bagaimana? Kalau kan di situ penyimpanan terbatas Oh iya sampai makanya 100 gig. bisa. Berarti mungkin setiap proses, pengupload-an itu setiap orang berkurang gitu ya? Iya, kalau misalnya Oh. iya, jadi Nggak, awalnya saya kira, kalau misalnya mereka yang mau upload berarti karena saya yang buat, drive bersama ini, penyimpanan saya yang berkurang, ternyata tidak. Jadi makin kalau saya sering mengupload berarti, penyimpanan saya yang berkurang, kalau Mhm. mereka ya penyimpanan mereka yang berkurang, jadi masing-masing ya kayak gitu. maksudnya Mhm, ini mhm. anu ya paling satu bisa nggak suatu waktu sebelum dia pensiun dia full gitu. Enggak, Pak, karena 100 giga itu besar. Makanya saya bilang itu kan sih kalau Iya, iya. cepat kan gitu kan kalau ternyata cukup ya alhamdulillah gitu. Ya kan masalah buat kita yang di SKPD kadang-kadang kan data kita banyak, gambar-gambar apa segala macam, bisa-bisa 100 giga bisa nggak cukup gitu. Tapi Mmm. kalau saya nggak tahu sih karena kan saya baru mulai kayak gitu Ya kan. makanya Heeh, makanya saya bertanya sekarang kira-kira, akunnya sekarang sudah kalau berapa berapa persen yang kalau saya yang terisi. terpakai 50%, Pak. Nah itu kan saya bilang, Heeh, dia baru 4 tahun gitu kan 50%. 50%. 50%. Ada kemungkinan nggak nanti bersih-bersih gitu kan? Iya, Maksudnya kan, ini file udah nggak penting lagi atau iya, disimpan dipakai, eksternal, iya, dikasih betul. pindah gitu kan supaya masih tetap bisa dipakai Iya, gitu. Mas. Jadi Mungkin begitu biasanya ya? kalau saya cek-cek akhir tahun kan misalnya cek-cek, oh yang ini nggak usah karena foto-foto kan. Jadi Hmm, kan kalau berkas, saya rasa kalau hanya berkas Iya. doang, jadi bisa sampai mereka pensiun kayak iya. gitu. Tapi kalau Mmm. foto-foto Kalau yang foto-foto kan gitu ya kan atau berat, Agak berat ya? apalagi ada apalagi video gitu, Iya, bukti video betul, gitu kan betul, ya. agak berat ya, agak agak berat. berat, Iya, agak iya. berat. Mhm. Ya, guru-guru di sana setelah, tadi Pak Iwan memulai ini, pasti kan, mereka merasa bahwa, "Ini anak muda datang-datang melakukan perubahan nih." Eee, Memang ada bentuk penolakan, atau ada pro kontra tidak ketika akan dimulai itu? Iya, betul, namanya inovasi ya, Iya. hal baru. Pasti ada yang beberapa yang tidak siap dengan perubahan kayak Mhm, gitu. Jadi penolakannya, dia mendukung asal bukan dia, seperti itu. Jadi silakan dikerjakan, tapi bukan saya, mhm, kayak mhm. gitu. Jadi, kalau kan saya, masih semangat-semangat ya. iya, Jadi, oke, tidak apa-apa selama saya di-support kan. Jadi iya. tidak kalau saya butuh A, butuh B, kayak gitu kan di-support. Jadi saya tetap jalan, go strike aja kayak gitu. Jadi Jadi tetap jalan. iya, jadi dia penolakannya, eee, itu tidak melibatkan dirinya kayak gitu dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kayak gitu. Mhm. Tapi kan kalau misalnya kayak seminar kan dia cuma, duduk kayak gitu-gitu, nggak masalah. Kalau dia mau kayak dia suruh buat A, buat B, buat C, enggak, di situ dia penolakannya, kayak Mmm, gitu. itu ya. Tapi ini,
ke siswa ke proses belajar mengajar ini ada dampak tidak? Tadi kan kita sudah sampaikan, Pandirman juga sudah bertanya soal itu. Tetapi, guru-guru kan tidak hanya fokus ke berkas Iya, ataupun ke, berkas. berkas-berkas saja, siswa juga butuh penanganan dalam hal ini, ketika jangan sampai Pak Ikhwan ini tertarik nih buat inovasi buat siswa gitu. Kalau proses belajar siswa sebenarnya selama ini apakah juga menggunakan aplikasi itu atau tidak gitu? Kalau Sampai untuk sejauh ini? sejauh ini sih belum. Mhm. Jadi kalau untuk proses belajar kan, tiap-tiap, guru punya cara sendiri ya, atau Oh. identitas sendiri di dalam kelasnya. Misalnya saya, beberapa kali kalau misalnya seminggu pasti menggunakan TTS kan, Mhm. anak-anak itu sekarang dia tidak tahu apa itu TTS. Mungkin Iya, kita, teka-teki silang. akrab ya dengan TTS. Jadi pembelajarannya itu misalnya saya gunakan TTS kayak gitu. Jadi didesainlah sedemikian Mhm. rupa kemudian di-print, dibagi jadi buat TTS. Jadi saya beri penjelasan kadang mereka bingung, Mhm. ini diapakan kayak gitu kan. Mhm. Mungkin kita, mudah mengenali kalau kayak gitu. Kalau dia itu hal-hal baru kayak Iya. gitu. Jadi hal sesederhana itu mereka anggap wow dan, saya rasa itu lebih efektif ya Mhm. kalau kita menggunakan, eee, apa namanya, teknologi kayak gitu kan. Tapi harus di-print dulu kan negeri, tidak semua anak-anak punya handphone. Tapi kalau misalnya kadang saya gunakan kuisis, mereka bergantian kayak gitu. Jadi HP-nya temannya dipinjam Mhm. kayak gitu-gitu. Masih diperbolehkan Masih menggunakan diperbolehkan kayak gitu gitu. gitu. Iya, sampai sejauh ini inovasi ini akan bertahan seperti apa, Pak Iwan? Akan ada keberlanjutankah nantinya? Iya, eee, jadi, rencana saya ke depannya, sistem dari administrasi ini, dari Drive Bersama ini terbangun jadi satu sistem yang, kayak website sekolah, Mhm. eee eee, misalnya, orang tua siswa mau ngecek, kehadiran anaknya tinggal masukkan nik, kemudian Oke. Oh, jadi dia harus bisa pantau dari rumahnya walaupun dari harus HP-nya kayak gitu, harus itu berarti harapannya harus kayak ada gitu. domain dong ya? Eee Website nggak atau Enggak, pakai, kalau di Google ada AdSense-nya juga, kayak oh gitu. AdSense-nya untuk Jadi gitu. masuk ada ke situ beberapa ya? iya masuk ke Oh situ. di Jadi situ ya jadi dia diintegrasikan. nggak masuk di sistem tapi cuma di luar gitu, Iya teras gitu ya? iya di Iya. teras, kayak gitu. Mhm. Jadi dia cuma, masukkan NIM, anaknya kayak gitu dia Mhm. boleh. Kemudian ada password. Mhm. Jadi ada beberapa aplikasi yang, apa, diintegrasikan. Misalnya Google Form kayak Mhm. kan, selama ini kita Google Form gunakan cuma ambil Kuesioner. data, Ambil data. kuesioner dan Mhm. lain-lain. Padahal, untuk pembuatan misalnya pembuatan sertifikat online, kayak gitu bisa pakai Google Form Mhm. yang langsung, kemudian daftar hadir siswa pakai Google Form, Ini kalau presentasi siswa pakai Google Form, kayak nanti gitu. bisa-bisa terima rapor nggak usah ke kelas ya, Mhm. tinggal kirim aja Tinggal filenya, kirim "Tolong ambil aja di sini," gitu. hasilnya seperti Iya itu. iya. Saya juga sampai saat ini masih 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 berpikir bahwa, eee, di aplikasi ini itu yang bisa melihat itu kan hanya guru, Iya dengan operator. iya. Nah, ketika ini kita anggap, cerita-cerita apalah gitu ya, apakah bisa terjadi, pengakalan gitu? Mhm. Mungkin kan bisa bisa ketahuan nih guru-guru belajarnya, mengajarnya sudah masuk nih full nih, sudah sesuai kuotanya. Nah, Itu bisa bisa ini enggak, bisa diakali enggak gitu? eee, kalau misalnya kan dia administrasi ya, Mhm. kalau di aplikasi ini administrasi. Jadi kalau misalnya, dia mengedit, Mhm. Ketahuan? administrasi iya, jadi ada, Oke. "Oh ibu ini, mengedit di jam sekian," jadi live kayak gitu. Jadi Iya. ada Ada catatannya. rekam Iya jejaknya ada rekam ya? jejaknya. Oke 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 oke. Wah, Terus yang penting sebenarnya kalau filing kan kerahasiaan. ya Ya kerahasiaan file nih ya gimana gitu, kerahasiaan mereka mengupload itu kan ke rapor dilihat ke siapa atau apa gitu. Kan, dia punya username sendiri kalau Oh misalnya begitu. berarti Tapi ada admin kan bisa lihat? rapornya kan ini nggak masalah kan kalau di sekolah. Kalau misalnya Oh. username untuk siswa kan admin yang kelola. Iya iya iya. Oh, mhm. maksudnya, bisa saja tiba-tiba admin mengubah nilai raport di kelas ini gitu kan, Ya bisa itu, saja terjadi. Itu bisa saja terjadi seperti itu enggak? Bisa saja kalau Oh, tapi kan admin, bisa saja atau salah input kayak gitu kan. oh, Kecuali kalau kita berikan ke kan admin juga punya rekap rekap nilai kayak gitu kan. Jadi
Masing-masing punya Masing-masing punya pegangan pegangan. ya. Ya, tapi Jadi harus ada ininya ya, fisiknya ya. Iya, Ya, fisik. ya. tetap bukti fisik Fisiknya ada, ada. Pak. Ya, Mungkin ya, jadi ya. bukti otentik tadi Otentiknya ya, ya cuma sebelum ketika di-scan kan supaya nggak mhm. tiada perubahan begitu kan. Iya, Ya, jadi gitu. ada hak jawab ketika Ya. ketika ini salah input, nggak sesuai ini, Ya, berarti bisa seperti itu ya. Oke. Berarti, ini salah satu bentuk inovasi yang, apa ya, dipikirkan Pak Iwan atas menjawab kegelisahan yang ya, selama ini dirasakan oleh banyak orang. ya, Kita ya. juga merasakan itu. Sekarang kan sistemnya nggak usah inilah PDF aja lah kirim gitu Ya, kan, ya, ya. telepon Nggak usah saja ke nggak usah kantor, di-print, nggak ada usah ke nih, kantor, kirim saja kirim gitu. WA gitu Kirim selesai. WA untuk Ya, mempermudah dan ya, lebih daripada cepat. Kan ongkos. biasa orang bilang, "Nanti bisa ke sana," gitu Iya. kan, biar cepat ya Heeh. kirim WA saja, biar Ya, mempermudah. Ini betul satu inovasi yang patut diapresiasi karena tidak semua untuk orang itu ya. memikirkan bagaimana administrasi itu terkhusus di sekolah bisa tertib. Karena memang Pak, kalau kita bisa lihat itu kan, kita itu budaya mungkin ya, budaya Indonesia itu seperti itu. Administrasi data itu kan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sama, sinkron data itu tidak sama. Kita tidak pernah data BPS dengan data itu kan tidak pernah sama. BPS mendata berapa tahun sekali, tiba-tiba datanya tidak sama di tahun berikutnya. Data yang lama masih dipakai. Nah, itu proses, pendataan yang memang sampai hari ini, administrasi itu masih menjadi kendala di Indonesia. Ya, itu menjadi kayak semacam budaya kita sendiri di Ya. Indonesia. Nah, mudah-mudahan aplikasi ini bisa menjawab kegelisahan banyak orang, Pak, terkhusus untuk di sekolah. Karena kita pikir sekolah juga menjadi salah satu tolak ukur Ya. ketika di sekolah itu memberikan inovasi dan inovasi itu terlihat disenangi dan Oh, dipakai, ya itu bisa menjadi catatan baik buat sekolah. jasa juga disimpan di situ ya? Iya, Pak. Jasa saya di situ, Pak. Nah, maksudnya jasa anak-anak yang lulus itu disimpan datanya di situ atau? Yap. Kalau saat ini untuk ijazah belum, Pak, belum di-scan karena langsung dibagikan, kemudian masih ada arsip di apa, di gurunya masing-masing. Masih Kan tersimpan. Ya maksud saya gini, kadang-kadang saya pengalaman juga pernah sekolah hilang ijazah kan mencari ke Ke sekolah ke ya, sekolah ke dinas. Ya ada datanya, nggak ada sih jasanya, cuman Iya, dilaporkan raport-raportnya, nanti ada heeh, surat keterangan Blanko, pengganti Pak, ya. heeh. jasa gitu kan gitu ya. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi nanti kan bukan siapa tahu terjadi banjir atau apa, data-data di sekolah itu bisa tersimpan di Google itu, Google maksud itu. saya gitu. Jasanya. Ada mungkin Ya kan ini baru pertama kali saya pegang kelas 6. ya. Siapa tahu inovasinya muncul lagi, Pak. Iya, saya begitu. Jadi iCloud-nya tinggal nyimpan ijazah semua dari tahun ke berapa, tinggal dicari ini muncul. Tamatan tahun berapa itu kan Iya, ya iya, kelihatan iya, gitu kan. iya gitu. Apalagi Bisa ke situ gitu, ya memudahkan daripada backup lah. Siapa tahu nanti yang fisiknya kena banjir gitu atau kena kebakar gitu kan kita nggak tahu. betul. Iya Iya, kan gitu. betul. Ya, itu kan biasanya ya ketika sekarang zaman-zaman politik nih, Pak, Ya, masuk-masuk ya, ya, ya. ada yang cari Ya untuk kan sempat menyesuaikan. ada yang menuduh ijazah palsu Iya, gitu. betul. Kan Ya, kelihatan nih. Nah, ini kan Oh, keluar tahun berapa ya, gitu kan. ya. Kan cetakannya kelihatan kan, cetak di tahun berapa ini, tamat tahun berapa Ya, gitu kalau kan. Apalagi kalau banyak temannya Pak, alumninya, enggak pernah masuk sekolah gitu. Cuma angkatan datang berapa? absen saja gitu kan. Itu yang terjadi Saya ingat sebenarnya. kalau film-film kan kalau dia mencari data koran-koran lama dia ke perpustakaan dia buka cerak Ya, gitu kan. betul, Ya, 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 betul. ya. Kayak semacam bank data gitu Iya, kan, iya, bank iya, data, kan gitu. betul. Penting Ya, itu. betul Pak, betul. Memang betul, perlu sinkron data dan memang ini menjadi salah satu inovasi yang bisa direplikasi Ya, oleh ya, sekolah-sekolah lain. Tidak adakah rencana untuk mereplikasikan, inovasi ini ke sekolah-sekolah lain? Kemarin saya replikasi ke beberapa teman sih di daerah lain. Jadi Oh di ya, daerah dicatat ya. Sopeng, daerah Jeneponto Oh kemarin. ya bagus. Nanti Untuk dikasih bukti bahwa ini replikasi ini kan. Iya, betul. Sudah masuk di lomba gitu ya. ya Ini kemarin IGA, Pak. IGA Award Ya, sampai IGA ke Award. tahap mana? Kalau di IGA Award itu kan kemarin kita wakili Makassar, Pak. Oh. Bukan personal. Oh, nah maksudnya dia ke tahap berapa besar gitu kalau IGA Award Di kemarin? kemarin 3 besar Makassar, Pak. Oh 3 besar Iya, ya. Wih. Berarti, harus direplikasi nih, Ya, harus bawa ya. ke daerah karena Ya, biar ya. daerah lebih apa ya, biar orang-orang daerah lebih ngeh lagi karena
kadang-kadang kita berpikir orang daerah nggak bisa, ternyata mereka lebih paham Pak Ya, gitu. ya, ya, ya. Ya, kita nggak boleh menyepelekan orang-orang daerah, mereka bisa mereplikasi melihat ini, ya itu satu Ya, bentuk ya kemajuan. kan. Ya, inovasi itu kan amalan gitu. Kalau amal ini ditiru sama orang lain, dia dapat amal, kita juga dapat amal. Ya Gitu, betul gitu. Pak, amal jariah jalan Inovasi. terus Iya, kata orang. iya. Salah satu dari 3 yang jalan terus gitu kan. Ya kan, doa anak yang soleh gitu Ya, kan, amalan yang amalan berjalan terus gitu terus kan, ya. iya. Kurang lebih Gitu. seperti itu. Ya mungkin kita di sisi akhir nih Pak Iwan ada harapan dengan inovasi yang sementara berjalan, apalagi sudah mulai masuk ke apa ya, sudah masuk 3 besar nih. Ini bukan menjadi ini pasti tantangannya akan lebih besar lagi ke depan. Akan seperti apakah teman aksi belajar ini di SD Mandai dan wajahnya akan seperti apa ke depan nantinya? Ya, Silakan. baik. Harapan saya aplikasi ini bisa terus berkembang ya. Sampai misalnya jadi harapan ini aplikasi teman belajar ini bisa menjawab semua tantangan di guru, baik siswa dan orang tua siswa. Jadi misalnya orang tua siswa anaknya ke sekolah, tapi harapannya anaknya ke sekolah, tapi anaknya sendiri tidak ke sekolah. Jadi di akun ini bisa bisa menjawab hal-hal yang seperti itu, miskomunikasi. Kemudian catatan-catatan kecil yang terjadi di sekolah, orang tua siswa bisa tahu secara on time kayak gitu. Kemudian betul tadi kata Bapak masukan-masukannya tentang administrasi yang kayak ijazah. Jadi nanti dia tinggal cek namanya angkatan berapa, sudah bisa diakses kayak gitu. Jadi walaupun fisiknya hilang, tapi tetap apa namanya, yang file-filenya itu tetap, soft filenya itu tetap ada Tetap ada. kayak gitu. Mudah-mudahan inovasinya masih bisa bertambah ini Pak ya, mumpung masih muda Pak. Ada yang ditambahkan Pak Nirwan? Ya, ini inovasi menarik sebenarnya kan, seperti kita sampaikan di awal bahwa dia fokusnya ke sekolah, ke guru gitu kan, itu menarik. Nah, saya berharap sebenarnya ada ini ya, Ikhwan ini masih muda. Jadi saya mengharapkan masih ada inovasi-inovasi lain yang akan Yang bisa dia lakukan. dilahirkan. Iya, dia kemudian nanti mutasi ke tempat lain, dia bisa berkembang menjadi inovasi yang lebih bagus lagi kemudian ya, karena umur kan masih 28, masih panjang Masih panjang perjalanan Pak, gitu. insyaallah. Iya gitu kan. Jadi semangat, semoga bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Kemudian juga ini inovasi ini bisa berkembang walaupun nanti inovator yang awal tidak ada gitu kan, bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi ya yang penting seperti kita dari awal ya, beberapa inovasi itu ya bahwa ini adalah kebaikan gitu loh, positif positif yang kita bawa ke lingkungan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada sekolah, anak murid, guru itu bisa memberikan dampak positif ke lingkungannya sekeliling mereka gitu, memudahkan gitu mereka kemudian dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Ikhwan sudah berbagi terkait dengan inovasi yang ada di SD Impres Mandai ya. Ini lokasinya dekat tol, samping tol ya, samping tol. Ini murid-muridnya dari ini ya, lingkungan yang pasar bukan ya? Bukan itu ya? Ya anak-anak. Dari Puripatekne, dari ada kuburan di sekitar Ya, situ. sekitaran Mandai ya. Belakang dekat kawasan juga mungkin ya, masuk kawasan. Ya, memang tidak mudah memulai satu inovasi karena butuh proses ya dan ada take and give-nya pasti ya, ada before after-nya dan juga ada penolakan dan riak-riaknya, itu menjadi salah satu warna buat kita juga untuk tidak tidak mundur dengan inovasi yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan Pak Ikhwan bisa menghadirkan inovasi berikutnya buat sekolah. Mungkin kalau dimutasi jangan mutasi dulu ya, karena masih akan menjalankan inovasi yang lain untuk SD Impres Mandai. Kita akan ketemu pekan depan dengan inovasi yang berbeda. Saya dan Pak Dirman juga akan tetap hadir dengan inovasi yang berbeda Pak Dirman ya di episode ke-7. Penasaran seperti apa? Nantikan saja. Nah, kalau Anda tidak sempat mendengarkan kami, Anda bisa melihat kembali ke channel YouTube kami di Ras FM Makassar. Terima
Terima kasih Pak Ikhwan sudah bersama dengan kami, Pak Nirman. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi Pak ya. Ya. Ya, baik sahabat Ras, demikian talkshow inovasi kita cari Master San, yaitu teman aksi belajar. Ada Pak Nirman Mungkasa, Kepala Badan Riset dan Inovasi Brida Kota Makassar, dan juga Bapak Muhammad Ikhwan Haidir SPD selaku wali kelas 6 ya SD Impres Mandai sudah hadir, sudah berbagi inovasi cerita inovasi hari ini. Nantikan kami pekan depan. Saya Ruby Arianti pamit. Selamat pagi, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.